Oke, hello guys, Kelvin di sini. Di samping saya sekarang ini udah ada sebuah laptop yang sangat hot dan menurut saya ini adalah laptop seri Zephyrus yang paling laris. Ini tuh adalah Asus ROG Zephyrus G14. Jadi guys, Zephyrus G14 ini merupakan laptop pertama dari Asus yang konsepnya itu berbeda dengan ROG yang lainnya. Dimana setiap line up ROG itu selalu ada logo ROG ataupun lampu RGB di laptopnya. Tapi di Zephyrus G14 ini berbeda ya guys. Kalian tidak akan menemukan logo ROG yang besar di laptop ini. Ataupun lampu RGB di laptop ini itu juga tidak ada ya. Karena laptop ini tuh sama sekali tidak ada lampu RGB. Dan di Zephyrus G14 ini itu sudah menggunakan teknologi terbaru, di mana di belakang cover layarnya ini terdapat 1215 biji mini LED yang dinamakan Anime Matrix. Tapi sayang sekali di sini saya tidak bisa memperlihatkannya kepada kalian karena unit yang saya review kali ini adalah yang versi non Anime Matrix. Dan karena ini merupakan versi non-anime matrix, sudah dipastikan ini merupakan SKU terendah dari Zephyrus G14. Untuk SKU yang saya review kali ini itu adalah G14 GA401II R55TA8G. Dan untuk harganya sendiri ini senilai 18 juta rupiah. Walaupun ini merupakan SKU terendah, bukan berarti laptop ini murah ya guys. Ya, laptop ini tuh masih terhitung cukup mahal karena berada di kisaran 18 juta. Tapi apakah 18 juta itu worth it? Ya, kita lihat di sini ya. Jadi guys, seperti biasa, sebelum kalian mulai nonton video review ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang ada request laptop apa yang mau di-review, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Jadi sekarang kita langsung saja masuk ke review dari Zephyrus G14 ini. Pertama di desainnya dulu ya. Walaupun ini merupakan versi non-anime matrix, saya akan memberikan opini saya dari versi anime matrix juga. Menurut saya desainnya ini bagus, unik, dan simple. Dimana laptop ini tuh sama sekali tidak terlihat kalau laptop ini itu laptop gaming. Apalagi ditambah logo ROG-nya itu cukup kecil ya, cuman berada di sudut kiri bawah laptop ini. Tapi sebenarnya logo ROG yang besar tuh bisa dimunculkan memakai mini LED dari versi Anime Matrix. Bukan hanya logo ROG, tapi kalian memiliki kebebasan untuk menampilkan gambar yang lain maupun running text menggunakan mini LED-nya. Tapi itu hanya untuk versi Anime Matrix. Kalau di versi non-anime matrix seperti yang ini, itu sama sekali tidak bisa menyala ya guys. Hanya estetikanya saja yang sama, di belakang cover layarnya itu ada bolong-bolong menyerupai versi anime matrix. Dan di sini kalau misalnya kalian perhatikan, laptop ini itu sangat compact ya. Karena layarnya itu memakai ukuran 14 inci ya, lebih kecil dari laptop gaming biasanya, yang biasanya itu memakai ukuran 15,6 inci. Jadi bagi teman-teman yang biasa memakai laptop 15,6 inci, pasti kalian akan merasa kekecilan pada saat memakai ukuran 14 inci. Kemudian untuk layout keyboardnya ini standar ya guys, standar untuk laptop 14 inci, tidak ada numpad dan tidak ada virtual numpad. Untuk lampu backlight keyboardnya sendiri ini single zone warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Kemudian sekarang kita masuk ke kenyamanan mengetik di keyboardnya. Ini keyboardnya cukup nyaman pada saat dipakai untuk mengetik. Saya tidak merasakan kalau keyboardnya ini kekecilan atau jaraknya terlalu dekat. Sensasi mengetiknya ini masih sama dengan laptop ukuran 15 inci. Dan di sini posisi trackpadnya itu berada di tengah frame. Jadi pada saat kalian ketik, telapak tangan kanan kalian tuh menyentuh trackpad. Tapi tenang guys, trackpad ini sudah terdapat palm rejection sehingga tidak mengubah posisi kursornya. Dan untuk trackpadnya ini juga nyaman ya. Memang ukurannya ini tidak terlalu besar karena mengingat laptop ini tuh juga cukup kecil. Tapi untuk penggunaan trackpad ini tidak ada masalah.
Untuk klik kiri dan klik kanannya ini juga terasa padat. Kemudian sekarang kita masuk ke ketahanan dari laptop ini. Pertama, di frame keyboardnya pada saat kita tekan ini solid dan kokoh, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kemudian kita masuk ke flex layarnya, ini juga solid. Pada saat saya coba twist layarnya ini terasa padat juga. Kemudian untuk hinge-nya ini juga sama solid, dan untuk layarnya ini tetap dapat dibuka memakai satu jari. Dan di sini untuk hinge-nya ini memakai konsep ergo lift, di mana ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu posisi mengetiknya itu jadi lebih nyaman karena keyboardnya itu miring jadinya, bukan lurus lagi, bukan rata maksudnya. Kemudian yang kedua itu airflow dari cooling laptop ini itu juga lebih baik karena belakang dari laptop ini itu mengangkat sehingga ada ruang untuk udara lewat. Kemudian untuk dimensi dari laptop ini itu panjangnya 32,4 cm, lebarnya 22,2 cm, dan untuk tebalnya 1,79 cm untuk versi non-anime matrix dan 1,99 cm untuk versi anime matrix. Dan untuk beratnya sendiri ini 1,6 kg untuk versi non-anime matrix dan 1,7 kg untuk versi anime matrix. Kemudian sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini. Di sebelah kanannya itu terdapat 2 USB 3.2 Gen 1 Type A dan 1 USB 3.2 Gen 2 Type C. Kemudian di sebelah kirinya itu terdapat 1 power jack, 1 HDMI, 1 USB 3.2 Gen 2 Type C with DisplayPort dan power delivery. Untuk kelengkapan port ini sudah cukup untuk aktivitas sehari-hari dan kegiatan sehari-hari. Cuman di sini sangat disayangkan ini tidak ada SD card reader maupun micro SD reader. Tapi tenang, ada solusinya. Kalian bisa beli adaptornya di toko elektronik atau di toko laptop di dekat kota kalian. Kemudian sekarang kita masuk ke layarnya. Ini layarnya menggunakan ukuran 14 inci anti glare, sudah full HD dengan IPS level dan refresh rate-nya ini 120 Hz. Kemudian saya coba cek color gamutnya memakai Spider 5 Elite. Untuk sRGB-nya itu sebesar 96%, dan untuk Adobe RGB-nya ini sebesar 74%. Kemudian untuk baterainya sendiri ini sebesar 76 Wh, dan untuk chargernya kalian mendapatkan 2 charger di dalam paket pembelian, di mana yang pertama itu adalah 180 Watt dan yang satunya lagi itu adalah 65 Watt Type C. Kemudian untuk speakernya sendiri ini ada 2 di kiri dan kanan laptop sebesar 2,5 Watt. Dan di laptop ini itu terdapat tweeter sebanyak 2 biji dengan sebesar 0,7 Watt. Kemudian kita masuk ke cooling dari laptop ini, itu terdiri dari 5 heat pipe dan 2 fan. Untuk konektivitas dari laptop ini sudah memakai Wi-Fi 6AX dan Bluetooth versi 5. Kemudian sekarang kita masuk ke dapur pacu dari Zephyrus G14 ini. Prosesor yang digunakan ini adalah AMD Ryzen seri 4000, yaitu AMD Ryzen 5 4600HS dengan 6 core 12 thread dengan TDP-nya itu sebesar 35 Watt. Untuk GPU-nya sendiri ini memakai Nvidia GeForce GTX 1650 Ti dengan VRAM-nya itu sebesar 4GB GDDR6 dengan TDP-nya itu sebesar 55 Watt. Untuk RAM-nya sendiri ini sebesar 8GB DDR4 sudah disolder di motherboard-nya dengan speed 3200 MHz. Di sini masih tersedia satu slot RAM kosong, jadi kalian bisa upgrade RAM-nya menjadi total 16GB. Kemudian untuk kapasitas penyimpanannya ini sudah terpasang SSD M.2 sebesar 512GB. Tapi di sini cukup disayangkan tidak ada slot kosong untuk kapasitas penyimpanannya. Satu-satunya cara untuk upgrade kapasitas penyimpanannya itu adalah mengganti SSD yang sudah terpasang. Ya, ini cukup disayangkan, tapi karena laptopnya ini kecil dan tipis, ya sudahlah. Dan itu saja untuk dapur pacunya. Sekarang kita coba tes performanya. Untuk pengaturan dari laptopnya ini saya set ke turbo di Armoury Crate. Pertama kita coba tes kecepatan SSD-nya memakai Crystal Disma. Untuk kecepatan read-nya itu sebesar 1873 MB per detik, dan untuk write-nya ini sebesar 1081 MB per detik. Kemudian kita masuk tes kedua, ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba 2 kali tes, pertama itu memakai CPU dan yang kedua itu memakai GPU. Untuk render memakai CPU ini selesai dalam waktu 4 menit 25 detik. Dan untuk render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 2 menit 5 detik. Masuk di tes ketiga, ini saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 1432 CB. Di run kedua kita mendapatkan skor 1400 CB. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1396 CB.
Dan ini hasil dari 10 kelahiran Cinebench R15. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1395 CB. Masuk di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 3294 PT. Di run kedua kita mendapatkan skor 3231 PT. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 3125 PT. Dan ini hasil dari 10 kelahiran Cinebench R20. Untuk rata-rata skornya ini berada di 3145 PT. Di sini saya coba cek suhu di permukaan keyboardnya ini sebesar 43,3 derajat Celcius. Masuk di tes berikutnya, ini saya memakai 3D Mark. Pertama-tama memakai Skydriver mendapatkan skor 26.307. Kedua memakai Firestrike mendapatkan skor 10.043. Kemudian di tes ketiga ini ada Time Spy mendapatkan skor 4.234. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptop ini itu lolos dengan skor 98,2%. Kemudian saya coba simulasi laptop ini untuk pemakaian sehari-hari memakai PC Mark 10. Laptop ini mendapatkan skor 5789. Dan itu saja untuk hasil benchmarknya. Sekarang kita coba tes main game di laptop ini. Untuk pengaturan laptopnya ini masih tetap di turbo di Armoury Crate. Masuk di game pertama, ini ada game Dota 2 dengan setting height rata kanan, FPS terendah itu di 48, FPS tertingginya itu di 104, untuk rata-ratanya berada di 83. Untuk suhu GPU-nya berada di 70 derajat, dan untuk suhu di permukaan keyboardnya ini 49,5 derajat. Masuk di game kedua, ini ada Far Cry New Dawn, settingan grafik yang dipakai ini settingan ultra. FPS terendah itu di 38, FPS tertingginya itu di 76, untuk rata-ratanya berada di 58. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 79 derajat. Untuk suhu di permukaan keyboardnya ini berada di 55,1 derajat Celcius. Masuk di game ketiga, ini ada game No Man's Sky dengan settingan ultra. FPS terendah itu di 35, FPS tertingginya itu di 65, dan untuk rata-ratanya berada di 49. Untuk suhu GPU-nya ini berada di 72 derajat. Untuk suhu di permukaan keyboardnya ini ada di 51,2 derajat Celcius. Masuk di game terakhir, ini ada game Flight Simulator. Untuk setting grafiknya ini ada di ultra. FPS terendah itu di 19, FPS tertingginya itu di 29, untuk rata-ratanya berada di 27. Untuk suhu GPU-nya sendiri ini berada di 73 derajat. Untuk suhu di permukaan keyboardnya ini berada di 51 derajat Celcius. Pada saat main game, suhu di permukaan keyboardnya ini cukup panas ya. Terutama di game Far Cry ini menyentuh angka 55 derajat Celcius. Dan pada saat main game, sesekali ini terdapat drop FPS. So, sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Pertama kita bahas sisi bagusnya dulu. Menurut saya laptop ini tuh bagus mulai dari desain, ketahanan, serta performa. Pokoknya overall laptop ini tuh bagus. Terutama di desainnya karena laptop ini tuh simple dan keren, tapi menarik perhatian. Tapi guys, di sini khusus yang versi Anime Matrix karena ada kelebihan di mana terdapat mini LED. Kemudian yang kedua, laptop gaming ini adalah laptop gaming paling powerful dan paling compact dan yang paling mungkin kalian bawa kemana-mana. Dari ukurannya aja udah kecil dan beratnya ini tidak sampai 2 kg. Ini laptop itu sangat memungkinkan kalian bawa kemana-mana karena laptop ini tuh ukurannya 14 inci dan tidak terlalu berat. Kemudian yang ketiga, ini kalian mendapatkan 2 charger di dalam paket pembelian. Walaupun ini bukan keunggulan dari laptopnya, tapi Asus memberikan charger kedua sebesar 65 watt dengan USB Type-C. Dengan ini kalian makin bisa membawa laptop ini kemana-mana karena kalian cukup bawa laptop yang kecil ini dan charger yang kecil pada saat kalian bepergian. Kemudian yang keempat, ini opsional, lari dari topik, tapi saya mau kasih tahu aja karena Zephyrus G14 ini di SKU tertinggi ini memakai AMD Ryzen 9. Ini menjadikan laptop ini merupakan laptop terkecil yang memakai AMD Ryzen 9. Ya, powerful banget. Dan mungkin itu saja untuk kelebihan laptop ini. Untuk performanya menurut saya biasa aja di harga 18 juta. Ya, saya anggap biasa karena ada yang lebih murah tapi lebih kencang. Kemudian kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama ini ada di kelengkapan portnya. Sayang sekali laptop ini tidak terdapat SD card reader maupun micro SD reader.
Tapi ya ada solusinya, kalian bisa beli SD card reader di toko elektronik maupun di toko laptop di dekat kota kalian. Kemudian kekurangan yang kedua, ini laptop ini tidak terdapat webcam guys. Sayang sekali, apalagi sekarang sedang work from home dan study from home. Segala aktivitas sekarang sudah memakai webcam. Jadi di sini cukup disayangkan. Bagi teman-teman yang mau beli laptop ini untuk work from home, 18 juta belum ada webcam, mau beli lagi guys. Kurang cocok menurut saya. Kemudian kekurangan yang ketiga, ini ada di kapasitas penyimpanannya. Laptop ini tidak tersedia slot kosong untuk upgrade kapasitas penyimpanan. Di sini sayang sekali, karena apabila ingin menambah kapasitas penyimpanan, kita harus mengganti SSD yang sudah terpasang. Tapi mau gimana lagi, ini laptop 14 inci, pastinya ruang kosong di laptop ini tuh sudah nggak ada. Apalagi coolingnya ini memakai 5 heat pipes dan 2 fan, jadinya laptop ini dalamnya itu sudah pasti padat ya. Mungkin itu saja untuk kesimpulan saya tentang laptop ini dan sekalian menutup review dari laptop ini. Jadi guys, sekian dulu untuk video review Asus ROG Zephyrus G14 ini dari saya. Mohon maaf guys apabila saya ada salah dalam pengucapan dan ada salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, mohon teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar, agar teman-teman lain kita yang nonton tuh mengetahui yang benar ya guys, bukan yang salah. So, bagi kalian yang menonton, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini tuh mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang ada request laptop apa yang mau di-review, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy ya guys. Okay, see you.